Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Nur Wahyuning di channel Berita Nyonya. Ada nyonya, ada berita. Nah, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Nagrek, Jawa Barat. Kisah tentang dua sejoli yang terlibat kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat dan sempat dinyatakan hilang. Namun setelah beberapa hari ditemukan jenazahnya jauh sampai berpuluh-puluh kilometer dari tempat kejadian perkara. Kira-kira apa dibalik ini semua? Kita simak selengkapnya di channel Berita Nyonya. Ada sepasang kekasih yang bernama Handi 17 tahun dan Salsabila yang berumur 14 tahun. Mereka tuh masih pacaran ala-ala ABG lah ya, masih unyu-unyu gitulah. Nah, sore hari jam 3 sore Handi menjemput Salsabila untuk jalan-jalan. Salsabila yang beralamatkan di Kampung Celeme dijemput Handi dengan menggunakan motor Satria Handi. Kondisi lalu lintas pada saat itu memang cukup ramai sih ya. Nah, pada saat Salsabila dan Handi baru saja keluar dari gang rumah Salsabila di daerah Ciaron Nagrek, Kabupaten Bandung, terjadilah kecelakaan maut ini yang menimpa Salsabila dan Handi. Motor mereka Satria V itu ditabrak oleh mobil Panther berplat B300Q berwarna hitam dan mengakibatkan laka lantas. Di dalam mobil minibus tersebut ada 3 orang oknum TNI. Yang pertama Kolonel Priyanto, yang kedua Kopral 1 Ahmad Soleh, dan yang ketiga Kopral 2 Andreas. 3 orang TNI ini menuju ke arah Jawa Tengah untuk mengantar Kolonel Priyanto pulang ke rumah keluarganya di Yogyakarta. Kecelakaan tersebut mengakibatkan luka parah kepada kedua korban. Pada saat setelah kecelakaan memang keadaan Salsabila sudah tidak sadarkan diri, namun keadaan Handi memang masih terlihat sedikit gerakan-gerakan yang mengisyaratkan bahwa Handi pada saat itu masih hidup. 3 orang penabrak ini kemudian membawa korban Salsabila dan Handi ke dalam mobil milik mereka. Salsabila diletakkan di jok tengah dan Handi diletakkan di jok paling belakang. Pada saat itu, para pelaku beralasan ingin membawa korban ke rumah sakit terdekat dan tidak diperbolehkan orang-orang sekitar itu ikut menemani mereka. Kecelakaan tersebut kan tidak jauh dari rumah Salsabila. Nah, kecelakaan tersebut langsung diketahui oleh keluarga Salsabila yang ada nih, tetangga korban Salsabila yang melihat, wah siapa tuh yang kecelakaan? Wah ternyata Salsabila kecelakaan. Langsunglah para saksi mendatangi keluarga Salsabila dan waktu pada saat kejadian paman dari Salsabila langsung mendekati ke TKP. Salsabila tuh memang lagi digotong guys ke mobil tersebut, tapi belum sempat mendekat, mobil tersebut sudah langsung menuju ke arah Jawa. Di TKP para saksi itu tidak curiga sama sekali ya, oh mungkin ini karena tanggung jawab kali ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pencarian oleh keluarga Salsabila yang katanya mereka itu melihat Salsabila dibawa ke rumah sakit, namun pada kenyataannya tidak ditemukan Salsabila di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Kan keluarga Salsabila mencari korban ke daerah lain selain di Kabupaten Bandung. Lalu di manakah mereka berada?
pada tanggal 11 Desember 2021 di tempat lain ditemukannya jenazah. Yang pertama kali ditemukan adalah jenazah Salsabila yang ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Cilacap. Sedangkan jenazah Handi ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka itu masih ditemukan di satu aliran Sungai Serayu yang sama nih ya. Sungai Serayu kan gede banget nih ya, saking gedenya dan panjang gitu ya. Nah, mereka tuh ditemukan dalam keadaan terpisah. Salsabila di Kabupaten Cilacap, sedangkan Handi di Kabupaten Banyumas, tapi masih dari satu aliran sungai yang sama. Almarhum Handi dan Salsabila sempat dimakamkan oleh warga sekitar di daerah masing-masing pada saat mereka ditemukan. Pada saat itu, warga tidak menduga kalau mereka ini sebenarnya korban laka lantas ya guys ya. Setelah dilakukan otopsi oleh pihak-pihak berwajib, ternyata jenazah yang ditemukan di Sungai Serayu memang jenazah Handi dan Salsabila. Sudah dipastikan Handi dibuang ke Sungai Serayu dalam keadaan masih hidup karena ditemukan pasir dan air sungai di saluran pernapasan Handi sampai ke paru-paru. Namun tidak demikian dengan Salsabila. Dengan kata lain, Salsabila pada saat dibuang memang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kolonel Prianto sempat menyuruh kedua anak buahnya itu untuk menghilangkan jejak dengan cara mengganti cat mobil yang semula berwarna hitam menjadi warna putih. Ini dia mobilnya yang sudah diganti guys catnya. Aduh, ada-ada aja bapak. Hukuman para tersangka ini dijatuhi hukuman militer ya guys ya, karena mereka bertiga kan adalah seorang TNI. Semoga Salsabila dan Handi bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendoakan jenazahnya bisa diterima di sisi Allah. Terima kasih telah menyimak berita nyonya kali ini dan semoga bisa diambil manfaat dari kejadian ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.